Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, setelah kita mempelajari di pertemuan ke-6 tentang teknik penyajian tabel, selanjutnya untuk pertemuan ke-7 kita akan coba membahas terkait dengan teknik penyajian diagram atau grafik yang masih menjadi bagian penting juga pada saat proses penyajian data di bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota. Nah, adapun outline untuk materi pertemuan ke-7, kurang lebih ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah merancang grafik atau diagram yang tepat. Yang kedua adalah kelebihan dan keterbatasan jenis grafik atau diagram. Dan yang ketiga, distorsi yang sering terjadi pada penggunaan diagram atau grafik yang tidak tepat. Nah, nanti di masing-masing bagian ini akan dijelaskan pada beberapa slide berikut. Nah, sebagai pengantar, sebagai mahasiswa PWK akan sering atau akan memiliki kebutuhan utama terhadap data-data yang bersifat kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, mungkin nanti akan sangat familiar dengan Badan Pusat Statistik ya. Badan Pusat Statistik ini tersedia di beberapa kantor baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, jika adik-adik ditugaskan atau memiliki tugas studio di beberapa semester ke depan, tentunya akan mengambil data di Badan Pusat Statistik. Karena memang rujukan pertama untuk memperoleh data, baik itu data kependudukan, data produksi pertanian, data kondisi ekonomi, dan lain sebagainya itu adalah di Badan Pusat Statistik. Jadi pasti pertama kali adik-adik akan mencari laman web Badan Pusat Statistik untuk mencari data yang dibutuhkan terkait dengan tujuan perencanaan kita. Jadi memang akan sangat familiar dan tingkat kebutuhan kita akan tinggi terhadap data-data dari Badan Pusat Statistik. Nah, ini adalah data yang bisa diakses melalui Badan Pusat Statistik, salah satunya data produksi tanaman perkebunan atau data produksi tanaman pangan, sebagaimana yang menjadi tugas pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari data-data Badan Pusat Statistik ini, kemudian kita bisa sajikan dalam bentuk penyajian data tabel dan bisa dikombin dengan data dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, dengan tampilan grafik atau diagram akan semakin memudahkan, walaupun sebenarnya dalam bentuk tabel itu sedikit banyak sudah memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk menemukan data-data penting dalam sebuah tabel. Tetapi dengan kombinasi dari diagram, maka pembaca akan lebih dimudahkan ya, akan lebih dimudahkan untuk memperoleh informasi dari diagram maupun grafik. Nah, contohnya seperti ini. Dengan diagram ini kita langsung bisa mendapatkan gambaran bahwa yang menjadi pemenang dari pemilihan presiden di Amerika Serikat adalah Biden dengan nilai perolehan 51% dibandingkan dengan Donald Trump hanya 49%. Jadi dengan grafik ini tanpa kita perhatikan angka di kiri dan kanannya itu, kita bisa mendapatkan informasi yang cepat bahwa Joe Biden menjadi pemenang dari pemilihan presiden di Amerika Serikat dan mengalahkan Donald Trump di angka 51% dibandingkan dengan 41%. Jadi memang untuk penyajian diagram akan semakin memudahkan kita untuk memperoleh atau membaca informasi dibandingkan dengan penyajian dalam bentuk tabel. Tetapi dalam beberapa hal tabel dan diagram ini memerlukan saling berkombinasi untuk bisa mematangkan informasi-informasi yang ditampilkan oleh seorang planner atau seorang peneliti.
Konsep dasar dari diagram atau grafik yaitu media grafis atau visual yang berguna untuk memberikan penjelasan, memberikan penafsiran atau menganalisis angka-angka statistik dan atau angka kuantitatif yang berupa numerik melalui titik, garis, bidang, dan bentuk ataupun simbol. Kemudian grafik atau diagram ini dirancang dengan baik akan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan presentasi lainnya. Nah, sedikit banyak memang harus dikombin antara penyajian dalam bentuk tabel dan penyajian bentuk diagram atau grafik. Nah, manfaat dari presentasi diagram atau grafik yang pertama adalah lebih efektif dalam menarik minat dan perhatian. Dengan menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram, data yang ditampilkan akan lebih menarik. Ya, jika dikombinasi tadi antara tabel dan diagram, maka akan semakin menarik minat dan perhatian dari para pembaca. Yang kedua, ada hubungan visual yang dapat ditangkap lebih jelas dan lebih mudah diingat, ya. Karena dengan tampilan gambar, permainan warna, maka akan lebih mudah diingat atau akan lebih mudah ditangkap oleh para pembaca. Yang ketiga adalah menghemat waktu dalam presentasi karena sejumlah besar data dilihat secara sekilas saja, ya. Dibandingkan dengan dalam bentuk tabel, kita harus melihat baris per baris, kolom per kolom. Tetapi dengan diagram atau grafik hanya mengamati bagian-bagian yang berwarna atau bagian-bagian yang ditampilkan, maka akan mudah kita memahami data-data yang disampaikan. Yang keempat, menyajikan gambaran suatu persoalan secara menyeluruh yang memungkinkan pemahaman yang lebih lengkap dan lebih baik daripada presentasi teks atau tabel. Yang kelima adalah dapat menunjukkan faktor dan hubungan yang tersembunyi serta dapat merangsang pemikiran dan pemahaman analitis yang lebih jauh. Nah, ini adalah contoh perbandingan antara tabel dan grafik. Kita coba perhatikan di tabel, kita akan membaca tabel tersebut dan menyimpulkan informasi bahwa pada tahun 90 sampai dengan tahun 2000 terjadi peningkatan jumlah penduduk perkotaan. Sedangkan di jumlah penduduk pedesaan itu mengalami fluktuasi, ya, mengalami naik turun. Nah, ini dibaca berdasarkan jumlah setiap data-data atau angka-angka yang muncul dari tabel tersebut. Tetapi jika kita membandingkan dengan grafik atau diagram, kita langsung membaca dengan cepat bahwa jumlah penduduk perkotaan dan jumlah penduduk perkotaan mengalami peningkatan, di mana ditandai pada garis berwarna biru, dan jumlah penduduk pedesaan mengalami fluktuasi, di mana ditandai pada garis berwarna pink, sehingga kita lebih mudah membaca. Akan tetapi antara tabel dan grafik ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya dari grafik kita tidak bisa menentukan berapa angka pasti dari jumlah penduduk pada tahun tertentu, karena berkaitan dengan di dalam diagram itu hanya ada skala-skala tertentu, tidak pada angka pastinya. Kalau di tabel itu sudah disajikan dalam bentuk angka pasti. Tetapi akan lebih mudah kita membaca jika tabel ini disandingkan atau dikombin dengan tampilan dalam bentuk diagram atau grafik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan atau mempresentasikan data dalam bentuk grafik atau diagram. Yang pertama adalah kelebihan dan keterbatasan teknik presentasi grafik. Memang ada banyak kelebihan dan kekurangan yang ada dalam penyajian dalam bentuk grafik atau tabel, tapi selama kita mampu mengkombinasi dengan penyajian yang lain, saya kira kekurangan-kekurangan tersebut dapat ditutupi. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan juga adalah kapan menggunakan dan tidak menggunakan presentasi grafik, ya. Ini juga penting, misalnya pada saat kita melakukan presentasi tetapi karena adanya keterbatasan listrik ataukah faktor pendukung yang lain sehingga kita tidak bisa menampilkan data dalam bentuk grafik atau diagram. Misalnya juga ada kerusakan pada LCD sehingga gambar atau warna yang ditampilkan pada layar itu tidak bisa dibedakan antara warna merah dan warna biru.
Sehingga dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram. Yang ketiga adalah memilih jenis grafik yang paling sesuai dengan tujuan penyajian. Ya, betul ya. Jenis-jenis grafik itu ada berbagai macam, sehingga kita harus memilih jenis-jenis grafik yang mana yang sesuai dengan tujuan presentasi kita. Yang keempat, keuntungan tiap jenis atau bentuk dari grafik atau diagram. Nah, masing-masing jenis grafik itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tergantung dari kita bagaimana cara menggunakan diagram tersebut sehingga bisa lebih mampu menyajikan data dengan cepat dan dengan baik tanpa menimbulkan interpretasi yang berbeda dari para audiens. Nah, secara umum ada beberapa klasifikasi atau jenis grafik atau diagram. Yang pertama itu berdasarkan tujuan penyajiannya, ada dalam bentuk ilustrasi, ada dalam bentuk analisis, atau ada dalam bentuk perhitungan. Kemudian berdasarkan tempat penyajiannya ada disebut dengan grafik dinding, grafik meja, grafik dalam laporan-laporan, grafik untuk slide, grafik untuk film bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan jenis perbandingannya ada yang dibuat ukuran atau besaran, waktu, ruang, fakta-fakta komponen, serta nilai dalam bentuk frekuensi. Dan yang keempat adalah berdasarkan bentuk atau jenisnya ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, yang perlu kita highlight dari materi ini adalah bagaimana klasifikasi atau jenis grafik berdasarkan jenisnya, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran yang kemudian akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari diagram batang. Biasanya kalau di Word maupun di PowerPoint itu sudah ada bagian tersendiri pilihan-pilihan kita untuk menentukan kita menggunakan diagram batang ataukah diagram garis. Nah, diagram batang tampilannya seperti ini, ada beberapa potongan vertikal maupun horizontal yang akan membandingkan satu data dengan data yang lain. Biasanya diagram batang ini digunakan tidak hanya pada data yang sifatnya single, tetapi bisa juga data yang sifatnya couple atau data yang sifatnya berkelompok. Nah, sedangkan untuk diagram garis ini lebih banyak dipakai pada data-data yang bersifat time series atau mengalami perubahan dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya data curah hujan, kemudian data perubahan penggunaan lahan, ataukah data jumlah hari hujan, data perkembangan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, sifatnya kita bisa menggunakan diagram garis jika data-datanya data-data yang sifatnya time series dan lebih banyak menggunakan data-data yang tunggal dibandingkan dengan data-data yang couple. Sebaiknya kita menggunakan diagram batang. Yang berikutnya adalah diagram dalam bentuk lingkaran atau biasa disebut dengan pie chart. Nah, diagram lingkaran ini biasanya adalah bentuk distribusi yang biasa kita pakai pada data-data yang menggambarkan sebuah persentase dari sebuah data. Misalnya, data penggunaan lahan untuk pemukiman ada 70%, data untuk konservasi ada 20%, dan data-data yang lain. Nah, dengan pie chart ini akan lebih mudah kita memahami bagian-bagian mana dari data-data tersebut memiliki porsi yang lebih tinggi. Nah, diagram lingkaran sama halnya dengan diagram batang dan diagram garis, semua sudah tersedia di Microsoft Word maupun Excel dan Word, PowerPoint, Excel dan Word, sehingga memudahkan kita memilih tampilan diagram lingkaran berdasarkan permainan warna yang kita pilih. Berikutnya ada beberapa dasar-dasar perancangan penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Yang pertama, sebagai seorang peneliti atau seorang planner, kita harus membiasakan diri dengan data yang akan disajikan, mencerna dengan seksama sehingga dapat membayangkan hasilnya ketika disajikan. Jadi sebelum Anda membuat
atau mengkonversi data dalam tabel tersebut, kemudian mengkonversi dalam bentuk diagram atau grafik, pertama-tama Anda harus membayangkan bahwa tampilan tabel saya nanti akan seperti ini. Sehingga Anda akan terbiasa, jika ada data tabel, maka bisa dikombinasi dengan data diagram atau grafik. Yang kedua, dasar yang kedua adalah mampu menangkap inti data dan mampu menerjemahkan menjadi bentuk grafik yang jelas, sederhana, menarik, serta bermakna. Nah, biasanya data tabel itu memiliki komponen yang banyak. Ya, sebut saja misalnya tabel 3 arah. Nah, tabel 3 arah ini tidak semua bisa dibentuk di format dalam bentuk grafik atau diagram, sehingga seorang perencana atau seorang peneliti harus mampu menangkap inti data dari tabel tersebut. Mana data-data yang memiliki urgensi yang tinggi yang perlu dibuatkan dalam bentuk grafik atau diagram. Yang ketiga adalah memutuskan jenis diagram yang paling tepat untuk tujuan penyajian yang ingin dicapai. Nah, kalau kita sudah temukan data-data inti yang akan kita buat dalam bentuk grafik, kita menentukan memilih jenis diagram, apakah dia diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Nah, tergantung dari tipikal data tersebut dan bagaimana dan apa tujuan kita menyajikan data tersebut. Nah, faktor pertimbangan memilih jenis grafik atau diagram. Yang pertama, keadaan data. Kita harus memperhatikan bagaimana kondisi data kita, apakah kompleks atau sederhana, sehingga kita bisa mempertimbangkan untuk memilih jenis grafik yang digunakan. Yang kedua adalah media penyajian. Nah, bagaimana media penyajiannya? Apakah penyajiannya dalam bentuk manual atau dalam bentuk komputasi? Kalau komputasi, mungkin kita akan lebih mudah membuat grafik dalam bentuk garis atau batang. Nah, kalau manual, akan kesulitan membuat grafik dalam bentuk batang, ataukah akan terasa sulit membuat grafik dalam bentuk garis. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana media penyajian kita. Kemudian tujuan penyajian. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita membuat grafik? Apakah dengan grafik tersebut tujuan penyajian data kita tercapai, ataukah memang tidak perlu kita membuat penyajian data dalam bentuk dalam bentuk grafik, cukup dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Dan yang keempat adalah waktu yang tersedia. Nah, terkadang kita membutuhkan waktu mengkonversi antara data tabel menjadi data diagram. Nah, kita harus mempertimbangkan kecukupan waktu kita untuk membuat bahan presentasi dalam bentuk diagram. Jika tidak memungkinkan untuk membuat dalam bentuk diagram, sebaiknya cukup dengan membuat penyajian data dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan pemirsa atau audiensi. Nah, misalnya jika kita mempresentasikan di daerah-daerah pedesaan, mungkin orang tidak terbiasa membaca tabel membaca diagram yang memiliki banyak komponen. Nah, sebaiknya Anda harus memperhatikan bagaimana audiens tersebut bisa menerima informasi dengan bentuk diagram atau grafik yang lebih sederhana, tidak dibuat komprehensif atau tidak dibuat terlalu banyak tampilannya sehingga audiens mengalami kesulitan untuk memahami data atau informasi dari diagram tersebut. Nah, setelah adik-adik memahami dasar perancangan, kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan, kemudian kita harus memahami tahapan perancangan diagram atau grafik. Yang pertama adalah identifikasi pengguna atau pembaca. Tentunya kita sudah menentukan atau menyelesaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua adalah menyeleksi metode pembuatan. Apakah mau dibuat di aplikasi PowerPoint
ataukah membuat di aplikasi Excel, ataukah membuat di aplikasi Word. Dan yang ketiga adalah mereview data statistik yang akan dibuat. Nah, kita harus memperhatikan dulu bagaimana karakteristik data tabel yang kita punya. Apakah memang memungkinkan untuk dibuat dalam bentuk grafik atau tidak. Yang keempat adalah memilih simbol atau warna atau tone yang tepat. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana pemilihan garis dan warna. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dalam proses penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Bagaimana sinkronisasi warnanya sehingga data-datanya betul-betul bisa dibaca dengan baik. Nah, ini adalah unsur-unsur utama dalam sebuah diagram atau grafik. Sama halnya dengan tabel memiliki kepala, badan, dan kaki. Begitu juga dengan diagram atau grafik. Kita harus ibaratkan diagram dan grafik tersebut sebagai anatomi tubuh yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, unsur-unsur utama dalam sebuah grafik yang paling pertama adalah judul dan subjudul dari diagram yang kita buat. Usahakan membuat judul atau subjudul itu dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga informasinya bisa terekam atau terbaca melalui diagram secara keseluruhan. Kemudian setelah ada judul atau kepala grafik, ada badan. Sama juga sih sebenarnya dengan tabel, tetapi di badan tabel itu masih mempunyai komponen-komponen sendiri. Misalnya ada frame-nya, kemudian ada sumbu X dan Y jika menggunakan diagram batang atau garis, kemudian ada label atau keterangan masing-masing data yang kita tonjolkan, baik itu di keterangan yang vertikal maupun keterangan yang horizontal. Dan kemudian ada legenda atau keterangan tambahan, misalnya menerangkan setiap batang dari diagram tersebut. Dan yang terakhir adalah ada footnote atau kakinya. Nah, selalu diikuti setelah ada kepala, badan, selalu diikuti dengan kaki. Kaki ini menjadi keterangan yang memberikan informasi terkait dengan sumber di mana kita ambil data-data yang ditampilkan dalam grafik tersebut. Nah, ini secara umum ini adalah unsur-unsur yang wajib ada dalam sebuah grafik atau diagram. Nah, ini adalah contoh tampilan diagram dalam bentuk garis. Ada laju pertumbuhan penduduk tahun 2009-2013 di Kabupaten Karawang, dan kemudian ada jumlah penduduk perkotaan pedesaan pada tahun 90 sampai tahun 2000 Kota Madiun. Nah, bentuk garis ini terdiri atas dua, ada garis tunggal kalau memang datanya hanya data tunggal. Tetapi kalau datanya bersifat jamak, 2, 3 atau lebih, maka digunakan diagram garis yang banyak, di mana garis tersebut harus dibedakan antara garis satu dengan garis yang lain sehingga informasinya dapat mudah dipahami. Nah, ingat juga ya, untuk tampilan sebuah diagram harus ada kepala, badan, dan kaki. Kaki bisa menyesuaikan dengan tepi diagram ataukah berada di tengah-tengah diagram yang ada di atasnya. Selanjutnya ini tampilan untuk diagram batang dan penggunaannya. Diagram batang terdiri atas dua bagian, ada diagram batang berkelompok dan kemudian ada diagram batang berkomponen. Nah, perbandingannya adalah jika diagram batang berkelompok biasanya terdiri atas beberapa batang, tetapi pada kelompok-kelompok datanya, misalnya kelompok tahun 2003, ada kelompok berlaku, dan ada kelompok konstan tahun 2000 untuk data PDRB. Sedangkan untuk data batang berkomponen, biasanya ada satu batang yang memanjang vertikal maupun horizontal, kemudian dari batang tersebut terbagi bagian-bagian tertentu. Misalnya kalau tampilan dari diagram ini, yaitu grafik penjualan buku SMA,
kita lihat berwarna satu batang berkomponen itu terdiri dari komponen buku sosiologi, komponen buku kimia, dan komponen buku fisika ditampilkan dalam satu batang tabel. Berbeda tadi kalau kita menggunakan diagram dalam bentuk batang berkelompok. Selanjutnya adalah diagram batang yang beririsan. Nah, biasanya diagram batang beririsan ini membandingkan dua data, misalnya data jumlah penduduk perempuan dan jumlah penduduk laki-laki pada kelompok umur tertentu. Nah, ini bisa digunakan dalam bentuk diagram batang beririsan. Sama saja dengan diagram-diagram yang lain, diagram batang beririsan juga harus dilengkapi dengan kepala, batang tubuh dari diagram tersebut, dan kemudian ada kaki sebagai pelengkap dari sebuah diagram. Selanjutnya ada bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini terdiri dari bentuk lingkaran tunggal dan bentuk lingkaran yang berganda. Nah, kalau kita perhatikan bentuk lingkaran yang tunggal biasanya hanya ada satu data. Yang ditampilkan. Tetapi kalau menggunakan lingkaran berganda, ada dua data yang dibelah dua, kemudian ditampilkan berdasarkan jenis datanya. Sama juga dengan diagram batang maupun diagram garis, diagram lingkaran juga harus dilengkapi dengan kepala, badan, dan kaki dari diagram tersebut. Dan berikutnya yang paling familiar juga untuk kita bidang perencanaan wilayah dan kota adalah diagram peta. Maksudnya adalah membuat sebuah diagram dari tampilan peta. Misalnya data terkait dengan tingkat kepadatan penduduk. Nah, ini bisa ditampilkan dalam bentuk diagram peta. Diagram peta ini berbeda dengan peta pada umumnya. Peta pada umumnya itu secara formal harus ada arah mata angin, harus ada skala, harus ada legenda-legenda pelengkap yang wajib ada pada sebuah peta. Nah, sementara untuk diagram peta ini dibuat sederhana, hanya menggambarkan data secara spasial, misalnya dalam bentuk jumlah penduduk, tanpa harus dibebani menampilkan skala dan lain sebagainya. Nah, diagram peta ini juga modelnya sama dengan diagram-diagram yang lain, harus diikuti oleh kepala judul diagram, kemudian ada batang dari diagram tersebut, kemudian ada kaki sebagai sumber informasi di mana kita mengambil data dalam bentuk diagram peta. Nah, diagram peta ini bisa dibuat tidak hanya pada menggunakan aplikasi ArcGIS ya, atau sistem informasi geografis, tetapi diagram peta juga bisa dibuat dalam bentuk aplikasi PowerPoint maupun aplikasi berdasarkan aplikasi Excel. Nah, nanti di akhir saya tugaskan adik-adik untuk membuat menampilkan data pada tugas sebelumnya dalam bentuk diagram peta. Berikutnya ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam proses penyajian data diagram atau grafik. Yang pertama adalah kesalahan skala. Nah, coba adik-adik bandingkan antara grafik yang di atas sebelah kiri dan sebelah kanan. Skala yang ditampilkan pada diagram yang diberi tanda merah itu terlalu mepet atau tidak memiliki keteraturan. Misalnya dari 50, 60, 70, 75, 77, 78, 80. Nah, tidak memiliki aturan range atau jarak antara skala yang ditampilkan. Sementara diagram atau grafik yang baik itu memberikan atau menampilkan skala yang betul-betul terukur. Misalnya pada diagram atau grafik yang berwarna hijau, ada skala 50 ke 60, 60 ke 70, dan 70 ke 80. Ini skalanya sudah terkonfirmasi sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari data tersebut. Kemudian jangan juga membuat skala yang terpotong. Misalnya di bawah ini yang bertanda merah, kelompok data A, B, C, D, E
Karena jumlahnya tidak sama, maka dibuat pada dua diagram yang berbeda. Nah, sebaiknya disatukan saja dengan skala yang dipertimbangkan berdasarkan jumlah data yang ada pada tabel tersebut. Berikutnya adalah kesalahan memilih jenis diagram. Nah, terkadang kalau data kita adalah data presentasi misalnya, ada sekian persen, 70%, 80%, dan seterusnya, dipaksakan dibuat dalam bentuk diagram atau grafik. Sehingga misalnya ada data yang nilainya 90%, berarti gambar yang ditampilkan dari diagram pie itu diagram lingkaran tersebut dominan yang berwarna pada angka 90%, tetapi di data yang lain ada 0,09, sehingga tidak tergambarkan pada diagram atau diagram lingkaran tersebut. Maka sebaiknya harus mempertimbangkan dulu datanya seperti apa, apakah tingkat distribusinya memang cenderung merata ataukah terlalu jomplang, sehingga jika ditampilkan dalam bentuk pie chart, nilai yang paling kecil tersebut seolah-olah tidak muncul pada pie chart. Nah, ini harus dipertimbangkan untuk melihat bagaimana distribusi data yang ada dalam bentuk tabel. Berikutnya adalah kesalahan dalam penentuan shading atau penentuan warna. Nah, sebaiknya adik-adik harus memperhatikan antara shading yang digunakan yang membandingkan satu data dengan data yang lain. Dan sampai shadingnya kesannya sama, sehingga kita tidak bisa menemukan data yang ditampilkan. Misalnya shading pada bagian yang kontras, ya, sehingga terlalu banyak informasi yang kita tidak bisa temukan. Pada bagian A itu cenderung hampir sama shadingnya dengan data-data yang lain. Nah, coba kita pakai model pada bagian B. Nah, kita bisa membandingkan antara satu data dengan data yang lain. Begitu juga dengan penggunaan shading dengan mempertimbangkan tipuan-tipuan mata ya. Jadi harus betul-betul memperhatikan jenis warna atau jenis tekstur yang dipakai. Saya kira juga kalau menggunakan PowerPoint atau Excel itu kan sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita bisa memilih jenis-jenis shading yang dipakai, apakah menggunakan monokrom atau multicolor, sehingga kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut sehingga semakin memudahkan kita menampilkan data dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, selanjutnya adalah kesalahan dalam penulisan label. Sebaiknya jangan memasukkan label di luar dari diagram batang. Misalnya pada gambar yang pertama ada A dan B, itu sebaiknya kita menggunakan model yang A dibandingkan tidak diserahkan menggunakan model yang B, karena data-datanya keterangannya berada di luar, akan mengganggu bagaimana kita membaca sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian begitu juga dengan keterangan pada yang bersifat fluktuatif, sebaiknya tidak diikuti labelnya pada di luar dari data pada batang tersebut. Kemudian juga harus memperhatikan posisi skala di mana sumbu X dan sumbu Y-nya. Ingat ya, sumbu X yang vertikal ke atas, sumbu Y-nya yang horizontal. Sehingga betul-betul kita bisa memahami antara data yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan yang dikombinasikan dalam bentuk diagram atau grafik. Saya kira semua kesalahan-kesalahan ini bisa diminimalisir, tentunya ya bisa diminimalisir jika betul-betul kita menguasai aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia, menu-menu yang tersedia di PowerPoint, Excel maupun yang ada di dalam Microsoft Word.
Nah, di penjelasan-penjelasan sebelumnya memang banyak kesalahan-kesalahan yang muncul, kemudian banyak distorsi-distorsi ketika kita membuat sebuah tabel. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini, saya kira sangat membantu kita ya, sangat membantu para peneliti atau para planner untuk menyusun data dalam bentuk grafik. Ada berbagai macam aplikasi yang bisa kalian gunakan, bisa kalian kombinasikan untuk betul-betul bisa menyajikan data ini dengan baik. Misalnya dengan menggunakan aplikasi Word, Excel, kemudian SPSS, atau kamu menggunakan Corel maupun aplikasi-aplikasi yang lain. Semua kompatibel bisa digunakan untuk membuat sebuah diagram. Tentunya diagram ini kembali lagi ya secara mendasar bahwa untuk memudahkan kita sebagai pembaca menemukan data-data atau informasi-informasi yang penting jika dibandingkan hanya dengan tampilan data dalam bentuk tabel. Dengan diagram atau grafik juga memudahkan kita membaca karena adanya permainan warna atau permainan visual, sehingga akan lebih mudah memahami inti-inti data yang ada dalam diagram atau grafik tersebut. Nah, tugas berikutnya adalah mahasiswa membuat diagram peta dari tugas sebelumnya, di mana tugas sebelumnya itu adalah membuat tabulasi atau membuat tabel data dari produksi pertanian maupun produksi perkebunan di kabupaten masing-masing. Nah, masukkan data pertanian atau perkebunan tersebut ke dalam diagram peta. Diagram peta ini yang paling pertama dibuat adalah tabelnya, kemudian memanggil atau menggunakan fitur map yang ada di dalam Excel. Nah, sebaiknya menggunakan Excel untuk menginput dan menampilkan data diagram peta tersebut. Nah, setelah ada data tabelnya, kombinasikan dengan map atau fitur peta yang ada di dalam Excel. Cara penggunaan atau konversi dari data tabel menjadi diagram peta, coba adik-adik buka link ini untuk melihat panduan bagaimana membuat data tabel dikonversi menjadi diagram peta. Nah, kumpulkan tugas tersebut sesuai dengan jadwal di Lentera dalam format PDF. Kemudian pastikan diagram atau grafik yang dibuat telah memenuhi unsur-unsur utama pembentuk diagram atau grafik. Baik, cukup sekian materi untuk teknik penyajian diagram atau grafik. Nah, semoga semakin menambah pemahaman adik-adik, menambah alternatif penyajian data tidak hanya dalam bentuk tabel, tapi ada model penyajian yang lain yang bisa dikombinasikan satu sama lain. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.